Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Crow Zero 2. Check it out. Setelah di video sebelumnya kita diceritakan Genji, Chuta, dan Kuga. Mereka bertiga melawan para pemimpin dari aliansi Kurotagi. Dan scene diperlihatkan di gimnasium sekolah Takia. Para berandalan dari ketiga sekolah itu telah berkumpul. Mereka telah menunggu lama dan memikirkan apa yang dilakukan para pemimpin mereka di ruangan atas. Tiba-tiba di ruang penyiaran Takia, seseorang telah mengambil alih mikrofon di sana. Seseorang itu berkata, jika aliansi tiga sekolah telah dibubarkan dan mereka diharapkan untuk pergi meninggalkan sekolah. Yaps, dan orang itu adalah Takia Genji yang tengah mengalahkan Mitsuo. Para berandalan dari ketiga sekolah itu pun langsung bingung dengan apa yang terjadi. Ternyata para pemimpin dari ketiga sekolah itu telah diratahkan oleh Kuga, Chuta, dan Genji. Dan setelah pertarungan itu, Genji dan kawan-kawan pergi membeli minuman. Chuta sangat kehabisan darah dan mereka pun berpisah. Namun sebelum Chuta dan Genji pergi, Kuga mengatakan terima kasih kepada Chuta karena telah mengizinkannya tinggal di rumahnya. Tiba-tiba Genji menyodorkan kupingnya berharap Kuga juga berterima kasih kepadanya karena telah membantunya. Namun Kuga malah berteriak dengan keras untuk Genji memotong rambutnya yang berantakan. Genji pun terlihat sangat kesal. Namun di balik semua itu, Kuga telah berhutang besar pada mereka berdua. Di waktu yang sama di sekolah Suzuran, Izaki melihat anak buah Serizawa sedang berlari menuju ke suatu tempat. Ternyata sekolah Suzuran telah kedatangan tamu. Yaps, mereka adalah musuh bebuyutan sekolah Suzuran, sekolah Housen. Salah satu anak buah Serizawa berteriak, apa yang dilakukan para botak Housen di Suzuran? Tokaji menyuruh mereka untuk diam. Yaps, dia adalah orang nomor 2 di fraksi Serizawa, Tokaji Yuji. Dan yang kembar itu adalah Mikami Manabu dan Mikami Takeshi, atau biasa disebut Mikami Brother. Satu lagi orang terkuat nomor 3 di fraksi Serizawa, namanya Tokyo Tatsukawa. Dan yang terakhir, anak kelas 2 tentara Serizawa, Susutomo Shoji. Sedangkan dari Housen sendiri, ada senior dari Housen bernama Shibayama Hayato. Shibayama berkata, mereka tidak ada urusan dengan anak buah Serizawa. Mereka menginginkan Serizawa untuk hadir di sana. Tokaji pun bertanya kepada Shibayama, apakah mereka datang atas perintah Narumi? Namun tiba-tiba dari belakang seseorang berteriak, jika tentara Housen datang ke Suzuran atas perintahnya. Yaps, dia adalah senior dari Housen, Matauba Taushi. Matauba menyuruh Tokaji untuk memanggil Serizawa. Tokaji bertanya kepada Matauba, apakah mereka tidak tahu konsekuensinya? Dan Matauba pun menghampiri Tokaji dan berkata bahwa Suzuranlah yang memulai perperangan ini, dan menoleh ke Susutomo, seolah Susutomo adalah biang keladi atas kejadian ini. Tiba-tiba Serizawa datang dengan sepeda bututnya. Tokaji pun memarahi Serizawa karena dia datang terlambat. Dan lucunya Serizawa malah meminjam uang ke Tokaji karena Tokaji telah memanggil Serizawa ke Suzuran. Padahal
dia telah mengikuti tantangan kari di pusat kota, dan dia telah membayar uang pendaftarannya. Tiba-tiba Matoba memanggil Serizawa, dan saat Serizawa menoleh, tiba-tiba dia langsung ditonjok Matoba sampai terjatuh. Tokachi langsung merespon dengan tindakan Matoba, dan dia ingin membalasnya, namun dicegah oleh Serizawa. Matoba berkata kepada Serizawa bahwa gencatan senjata antara Suzuran dan Hosen telah berakhir. Tokachi langsung merespon dan berteriak, "Apa kalian ingin benar-benar melawan Suzuran?" Namun dia ditampar Serizawa. Serizawa berkata dia yang berbicara di sini. Serizawa pun bertanya kepada Matoba, apakah Narumi tahu kalau Hosen datang ke Suzuran? Serizawa pun mengingatkan Matoba tentang gencatan senjata itu. Namun Matoba mengelak bahwa yang merusak perjanjian itu adalah dari kelompok Suzuran. Akhirnya Matoba dan kroco-kroco Hosen pun pergi. Ia berkata kepada Serizawa bahwa alasannya dia datang ke Suzuran adalah untuk mendeklarasikan perang antara Suzuran dan Hosen. Serizawa pun bertanya kepada Susutomo, apa yang terjadi sampai dia menghajar anak-anak Hosen? Dan Susutomo menjelaskan bahwa pada 3 hari yang lalu Susutomo melihat temannya dihajar anak-anak Hosen. Sebenarnya dia tahu jika Suzuran dan Hosen sedang melakukan gencatan senjata, dan jika sampai ia melukai anak-anak Hosen, maka gencatan senjata itu akan berakhir. Namun Susutomo tidak tahan dengan kelakuan anak-anak Hosen. Akhirnya dia pun memukuli anak-anak Hosen itu. Tokyo berpikir itu sudah disiapkan oleh anak-anak Hosen, agar seolah-olah Suzuranlah yang mengingkari perjanjian gencatan senjata itu. Serizawa pun berkata kepada Susutomo jika dia tidak bersalah, itu adalah trik kotor dari anak-anak Hosen. Serizawa pun berpamitan untuk menemui seseorang. Sementara itu Narumi Taiga yang seorang pemimpin Hosen sedang makan di sebuah kafe. Serizawa datang menemui Narumi. Tiba-tiba dia memesan makanan di situ. Narumi pun bertanya kepada Serizawa, apa yang membuatnya datang ke wilayah Hosen sendirian? Serizawa memberitahu Narumi jika Shibayama dan Matoba telah datang ke Suzuran, dan berkata jika gencatan senjata telah berakhir. Serizawa berkata jika Suzuran tidak ada niat untuk merusak gencatan senjata itu. Serizawa meminta kepada Narumi jika dia pemimpin Hosen, dia harus menjaga anak-anak buahnya untuk tidak sembarangan. Namun Narumi membentak Serizawa, siapa kau berani memerintahku? Narumi menyadari jika pertarungan Hosen dan Suzuran hanya masalah waktu, dan Narumi tidak berniat menyerang Suzuran saat ini. Narumi mengingatkan Serizawa jika makanan di hadapannya mulai dingin. Serizawa pun memakan makanan itu dengan lahap. Narumi berkata jika dia yang akan membayar makanan Serizawa, dan meminta Serizawa untuk pergi. Serizawa pun pergi meninggalkan Narumi. Dalam perjalanan, Serizawa berpikir bahwa Narumi telah berubah menjadi lebih kuat, dan tak heran jika dia yang memimpin sekolah Hosen saat ini. Sebaliknya, Narumi pun berpikir jika tak salah orang-orang menyebutnya si Raja Hutan. Dia baru saja masuk ke wilayah Hosen seperti orang yang hanya untuk membeli makan. Narumi pun memikirkan perkataan Serizawa tentang Shibayama dan Matoba yang mengunjungi Suzuran. Sementara itu, Genji yang telah memberi ramen dikejutkan oleh Rindaman yang ternyata bekerja di warung ramen itu. Genji pun bertanya-tanya apa yang dilakukan Rindaman di warung makan ini.
Rindaman menjawab, dia sedang bekerja di sini. Rindaman pun memberikan pesanan Genji. Genji berkata jika dia telah berlatih sekarang dan memperingatkan Rindaman untuk bersiap-siap. Genji pun menuju di taman. Di sana sudah ada Makise dan Cuta. Genji memukul Cuta dan meminta Cuta untuk berhenti memanggilnya bos karena mereka seumuran. Saat Genji membuka ramen pesanannya, dia dikejutkan karena di pesanannya itu terdapat pesan ejekan dari Rindaman yang ditulis dengan mayones. Genji pun ingin membanting makanan itu, namun dicegah oleh Cuta. Raut wajah Genji sangat kesal. Makise bercerita kepada Genji bahwa saat dia membolos sekolah, banyak kejadian yang terjadi di susuran. Sementara itu di sekolah Hosen, Matoba, Shibayama, dan para pemimpin lainnya tengah mengadakan rapat. Seseorang pemimpin Hosen berkata, bukankah seharusnya dia juga mengundang Narumi di rapat itu? Namun Matoba berkata, jika Narumi hanya bos di dalam nama saja, hampir tidak ada yang mengikutinya, dan ini bukan urusannya. Tiba-tiba Narumi datang menyapa mereka dan bertanya, mengapa ia tidak diberi tahu rapat itu? Narumi bertanya kepada Matoba, mengapa ia datang ke susuran? Matoba berkata, jika dia akan melakukan apa saja yang dia mau. Narumi pun berkata, jika dia tidak akan membiarkan siapapun bergerak sendirian, dan dia yang akan memimpin Hosen untuk menyerang susuran. Para pemimpin di sana pun kaget. Matoba pun marah dan menendang kursi. Dia tidak menerima perkataan Narumi. Narumi meminta Matoba untuk mengikutinya, dan Matoba berkata, jika dia dapat mengalahkan Matoba, maka dia akan mempertimbangkannya. Di sebuah taman, Makise berkata, jika susuran telah dikunjungi Hosen, dan seharusnya Genji yang bertanggung jawab untuk menemui Hosen, bukanlah Serizawa. Namun Genji cuek saja dengan itu. Makise pun berkata, jika Genji telah mengalahkan Serizawa dan dia tak lagi dalam posisi di mana dia hanya berdiri dan menonton dari garis samping, dia harus mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin susuran. Dan akhirnya Genji pun pergi tanpa mendengarkan perkataan Makise. Dan akhirnya Genji pun pergi ke susuran. Dia mengendap-endap melihat bahwa tidak ada yang berubah di susuran. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh Tokyo dan Serizawa. Dan Shin pun flashback saat Serizawa masih kelas 1. Di sana dia dipanggil oleh senior Katsuragi Genjiro. Serizawa berkata, ada apa Katsuragi memanggil Serizawa? Katsuragi meminta rokok kepada Serizawa, namun Serizawa tidak mempunyai rokok. Tiba-tiba Katsuragi mengambil rokok dari kantongnya dan mulai nyebat. Katsuragi berbicara bahwa dia baru saja menemui anak-anak Hosen, dan dia berkata jika perang antara Hosen dan susuran telah berakhir. Pada intinya alasan Katsuragi memanggil Serizawa hanya untuk memberitahu bahwa dia telah membuat perjanjian damai dengan Hosen. Katsuragi berkata, selama dia masih di susuran, dia tidak akan pernah membiarkan susuran melawan Hosen. Dan setelah Katsuragi lulus, dia percaya kepada Serizawa untuk juga melakukan apa yang dilakukan Katsuragi. Setelah Tokyo menceritakan perjanjian damai itu kepada Genji, Genji pun berkata, mengapa Tokyo menceritakan perjanjian damai itu kepadanya? Serizawa pun memberi peringatan kepada Genji. Bahkan jika Genji berusaha untuk tidak memulai pertarungan dengan Hosen, Hosen pasti bakal memprovokasi Genji dengan berbagai cara. Serizawa meminta Genji untuk menjauh dari Hosen. Genji pun berkata bahwa dia tidak mempunyai rencana untuk melawan anak-anak Hosen, dan dia pun meninggalkan Tokyo dan Serizawa. Tanpa disadari, Genji telah dimata-matai oleh dua anak Hosen.
Sementara itu di sekolah Hosen, para siswa Hosen sedang berkumpul menyaksikan pertarungan antara Narumi dan Matoba. Keduanya saling memperebutkan kedudukan sebagai bos di Hosen. Matoba langsung berlari dan mendorong Narumi ke tembok, namun dibalas dengan tandukan keras dari Narumi. Kumakiri hanya menonton bersama anak Hosen yang lain. Dia berpikir jika Narumi dapat memenangkan pertarungan ini, dia dapat menyatukan Hosen. Dia pun menyadari satu hal, ada yang tidak beres. Dia tidak melihat Shibayama di ruangan itu. Sementara itu di sebuah lorong stasiun, Shibayama telah bergerak untuk menyerang Genji. Scene berpindah saat Genji sedang menunggu Chuta di depan tokonya. Namun yang keluar di sana malahan Kuga. Kuga berkata bahwa dia baru saja membeli kue di toko milik Chuta untuk memberi rasa terima kasih karena telah diizinkan menginap di rumah Chuta. Mereka berdua tetap diawasi oleh dua anak-anak Hosen. Sementara itu Matoba dan Narumi sedang bertarung. Mereka saling beradu pukulan. Kumakiri bertanya dengan salah satu pemimpin di sana, di mana keberadaan Shibayama? Namun anak itu enggan memberitahu Kumakiri. Dan pada waktu yang bersamaan, Shibayama telah menunggu seorang di stasiun. Salah satu mata-mata Hosen yang mengikuti Genji memberitahu kepada Shibayama jika Genji dan Kuga sedang berada di taman. Salah satu murid Hosen berkata, apa yang akan dilakukan di sana? Genji sedang bersama dengan Kuga, salah satu orang terkuat di Kawada II. Namun Shibayama berkata bahwa ini adalah kesempatan dia yang akan menjadikan Kuga sebagai umpan. Sementara itu di taman, Genji dan Kuga sedang melakukan batu kertas gunting, di mana yang menang akan mendapatkan roti rasa coklat. Dan akhirnya Genji pun dapat menangkan roti rasa coklatnya. Genji bercerita kepada Kuga jika susuran telah dikunjungi Hosen, dan Serizawa meminta Genji untuk tidak berurusan dengan Hosen. Kuga pun mendengarkan curhatan Genji. Genji berkata bahwa dia tidak peduli dengan Hosen sejak awal. Namun tiba-tiba mereka dihampiri Shibayama dan beberapa pasukan Hosen. Di Hosen sedang terjadi pertarungan sengit. Narumi dan Matoba tidak ada yang mau mengalah. Matoba terus menyerang Narumi. Namun Narumi dapat menangkap serangan Matoba dan berkata, tak heran jika kau menjadi yang nomor 2 di Hosen. Matoba yang tidak menerima perkataan dari Narumi lalu menendang Narumi. Narumi pun sedikit terpental dan darah keluar dari Narumi. Namun dia dapat bangkit. Narumi berkata kepada Matoba, jika dia benar-benar kuat, dia akan berguna untuk melawan susuran ketika pertarungan ini tiba. Namun Matoba berkata bahwa saat ini Shibayama telah bergerak untuk melawan Genji. Narumi pun kaget. Genji dan Kuga telah dikepung anak-anak Hosen. Dan seperti apakah pertarungan Kuga, Genji, dan anak-anak Hosen? Jangan lupa subscribe dan like video ini, karena chapter berikutnya akan menceritakan pertarungan tersebut. Terima kasih teman-teman. Salam apa ya? Salam apa?